Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Jadi banyak rakyat Jawa Barat yang bikin postingan di TikTok, di Instagram, masih belum mengerti secara jelas. Ya, mereka menarasikan bahwa hibah pondok pesantren, hibah masjid itu ditunda. Sebenarnya bukan ditunda, dicoret. Nah, makanya sini. Ini kan peraturan Gubernur Jawa Barat nih, perubahan ke-1, ke-2, dan ke-3 atas peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Bukunya tebal, ya, tapi saya kasih linknya, rakyat bisa mendownload ya dokumen ini nih, jadi bisa di-download. Nah, coba sini, terkait dengan bantuan yayasan, pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya yang terkait dengan keagamaan ini masuk di SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat, sub kegiatannya pengelolaan sarana dan prasarana spiritual. Misal, ada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Barat, ya. Semula 9 miliar menjadi 9 miliar, berarti tetap nih tidak dicoret. Tapi di bawahnya nih, Yayasan Al-Bustami, ya kan, perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 557 juta 10.000 rupiah menjadinya kosong. Dan ini diikuti yang lain nih. Ya, kosong. Ya kan? Tuh kosong ya, ada yang gede-gede nih. Yayasan Al-Falah Raja Polah pada Mukti semula 1 miliar menjadi kosong. Yayasan Al-Ikhlas Salakurai dari 1 miliar jadi kosong. Lalu ada yang gede lagi nih, oke. Nih, Yayasan Umat Membumikan Al-Quran Al-Yumna dari 1,5 miliar jadi kosong. Banyak nih yang 1 miliar. Ya kan, terus ada 1 miliar 400 nih. MTSS Nurul Amin, ya, dari 1,4 miliar jadi kosong. Lalu Yayasan Al-Jamhuriyah dari 1,5 miliar jadi kosong. Ya, masih kosong. Nah, ini nih yang kemarin saya sampaikan nih. Ada satu yayasan ya yang masih tetap mendapatkan hibah. Ya. Yayasannya namanya Yayasan Matlaul Anwar Ciaruten Udik, ya, Kampung Ciaruten Udik RT 0202 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Cibung Bulang Ciaruten Udik. Perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 250 juta menjadi ya tetap 250 juta. Nah, singkat totalnya. Nah, ini totalnya nih. Jadi, kegiatan tadi, pengelolaan sarana prasarana spiritual itu di Biro Kesra. Nih, totalnya nih, jumlah hibah pada sub kegiatan. Tadinya itu 153 miliar 580 juta 470.381 rupiah menjadi 9 miliar 250 juta. Nah, sehingga ya dalam perubahan penjabaran APBD 2025 yang tidak dibahas dengan DPRD, ya benar-benar dihapus itu. Dari 153 miliar 580 juta sekian menjadi hanya 9 miliar 250 juta, dan itu pun hanya untuk 2 lembaga, satu LPTQ, yang kedua untuk Yayasan Matlaul Anwar Ciaruten Udik. Hatur. Nah, dari pernyataan Kang Ono Surono ini ya, dia merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang sudah malang melintang di DPR. Tadi menyebutkan bahwa masyarakat tidak paham, padahal yang tidak paham itu ada ya.
yang sudah malang melintang di dunia DPRD tetapi tidak paham dengan APBD perubahan. Ya sangat jelas ya di buku tersebut itu pasti tidak ada karena masuknya nanti di APBD perubahan. Nah, APBD perubahan itu biasanya setelah realisasi pada semester pertama di tahun 2025 ya, maksimal itu September biasanya seperti itu ya. Maka akan muncul lagi nanti ya dana hibah tersebut di APBD perubahan. Begitu ya Mang Ono Surono. Nah, kita saksikan nih penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing terhadap permasalahan daripada dana hibah ini. Kita saksikan sama-sama. Ya, hari ini karena sudah abadnya abad transparansi, karena dulu kita memulai membedah anggaran Provinsi Jawa Barat kan melalui tayangan-tayangan yang saya sampaikan melalui kanal YouTube saya. Hari ini kita sudah selesai yang namanya pergeseran anggaran. Ini kan Pak ya? Sudah selesai namanya pergeseran anggaran, dan dari pergeseran anggaran itu pasti ada yang dibahagiakan, ada yang dikecewakan. Siap. Gitu loh. Yang dibahagiakan siapa sih? Yang dibahagiakan satu, rakyat Jawa Barat punya harapan infrastruktur jalannya terbangun dengan baik. Betul. Yang kedua, jaringan listrik pedesaan terkoneksi dengan baik. Betul. Yang ketiga, jaringan layanan pendidikan insya Allah terbangun dengan jumlah yang relatif besar. Betul. Kemudian irigasi bakal muncul daerah aliran sungai baru dengan sistem penataan yang baru. Jadi kalau untuk kebijakan realokasi APBD 2025 yang sudah Pak Gubernur sampaikan ke kami, itu memang berubah struktur APBD secara luar biasa. Belanja barang jasa yang semula 7,5 triliun sekarang menjadi 7,1 triliun. Belanja hibah Pak Gubernur, yang sekarang lagi ramai. Oh, hibah rame. Oke. Hibah yang semula dialokasikan 3,2 triliun, ini dialokasikan yang mandatory hibahnya, yang kewajiban hibah harus ada. Oke, yang 3,2 triliun itu Betul. sekarang berubah menjadi 2,9 triliun. Betul. Berarti hilang dana hibahnya Iya. itu sebesar Kurang lebih 300 miliar. Nah, yang 2,9 triliun itu adalah kewajiban, jangan ngomong mandatori rakyat. Oh iya, kewajiban. Yaitu yang menjadi kewajiban pemerintah. Betul. Itu diantaranya hibah kepada Iya. partai politik. Betul. Itu wajib menurut undang-undang. Betul. Terus kemudian hibah untuk pendidikan, Bos pusat. bos Pak Gubernur. pusat, BPMU, ya kan? Bantuan untuk pendidikan sekolah SMA, SMK, SLB swasta. Siap. Nah terus, Yang ketiga tadi Parpol, Pak Gubernur, Ya. masih 240 oke, itu miliar. pertama saya sebutnya tadi. Instansi vertikal, Pak Gubernur, Ya, bantuan untuk instansi vertikal, keamanan, keamanan, ketertiban, itu berapa? dari 179 miliar dikoreksi menjadi 157 miliar. Nah, jadi turun. Turun. Oke. Kemudian organisasi keagamaan dari mulai Nahdlatul Ulama, Persis sampai dengan LDII itu totalnya 12,3 miliar. Jadi kita masih membantu Masih. organisasi keagamaan. Tidak. Semua agama. Semua kita agama. bangun. Nah, yang kemudian dialokasikan nanti di perubahan dengan tata kelola yang Yang baru, yaitu pesantren dari yayasan serta masjid, Pak. pesantren dan yayasan nanti di perubahan dialokasikan, Ya. tetapi dengan menu yang tertata, Betul. akuntabel, Betul. tidak menimbulkan problem-problem administrasi dan problem hukum. Betul. Oke, itu berapa yang akan dialokasikan nanti di perubahan? Sementara yang kita akan realokasikan sebesar untuk pesantren 135 miliar, untuk masjid kita mengacu kepada murni di 9 miliar. Yang kemarin di anggaran murni yang ribut orang, hari ini bukan ribut orang nggak ribut, orang seneng dengan anggaran kita. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah Hibah untuk pesantren untuk dan pesantren dan masjid. masjid. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita?
Ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar. Masjid Untuk masjid 9 miliar. pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, belum kita merinci pada orang, kita merinci pada kabupaten. Siap. Sok sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur Ya. itu untuk kabupaten mana saja? Kabupaten Bekasi, Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Nah, terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai. yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang lebih. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? Sekitar 50-60 juga ya. Enggak, lebih. Dengan Sebenarnya. yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Nah, pertanyaannya ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah, ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing, Pak. Dengan yayasan yang memang sudah diajukan link di-input di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah, Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang lebih Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD, sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silakan tuliskan di kolom komentar ya.